Mulai masuk digital marketing tuh di saat mulai bisnis di 2017 akhir. Ya sekiranya di awal 2018 lah lebih dimatengin. Pertama masuknya sih di portal B2C dulu, business to consumer. Seperti kayak di yang terkenal mungkin Tokopedia, Bukalapak. Tapi kan itu hanya skala kecil. Bagaimana kalau kita untuk mau dapat customer besar, kita harus masuk ke portal yang business to business. Seperti Indo Trading gitu. Dampak dari perusahaan saya ikut Indo Trading itu lebih ke kita bisa jangkau customer dari seluruh pulau di Indonesia. Nggak cuma sebatas Jakarta. Mungkin kalau kita hanya buka kantor, kita punya customer hanya sebatas di wilayah itu. Tapi kalau Indo Trading kita dapat dijangkau oleh semua pulau di Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Bahkan saya dapat regular customer di luar pulau. Dan di luar itu juga kita bisa dapat inquiry sih dari bahkan dari luar negeri. Banyak permintaan untuk ekspor. Biarpun nggak semua bisa kita penuhi, tapi setidaknya ada inquiries yang masuk. Dan efeknya sih kalau pas lagi zaman pandemi begini lumayan terpengaruh ya untuk digital marketing karena kan banyak purchasing purchasing outsourcing mereka kan kerjanya dari rumah, work from home. Jadi yang mereka lakukan ya hanya searching di Google perusahaan mana yang untuk dicari, barang apa yang mereka cari, perusahaan mana yang keluar di internet, pasti mereka itu tinggal mereka hubungi via WhatsApp, call dan email. Dan selebihnya tinggal tektokan via mereka. Dan kalau misalnya bisa harga dan produk sesuai dan akan bisa jadi deal. Fitur-fitur dari Indo Trading yang sangat berguna sih lebih ke kita jadi bisa dapat informasi dari customer yang menanyakan penawaran ke kita. Kita bisa lihat semua dari situ. Dan RFQ itu sistemnya seperti kayak tender ya. Jadi kita beli token untuk kita mengikuti tender yang mereka buka. Dan di luar itu juga website juga sangat kebantu. Dari website juga exposure perusahaan kita jadi semua jadi bisa akses semua website kita hanya lewat di internet aja. Itu yang sangat digunakan sih di zaman digital marketing sekarang. Bagi untuk yang mencari kebutuhan chemical, untuk kebutuhan produksi pabrik atau tambang batu bara atau tambang untuk pembersih air, atau mungkin kalau misalnya untuk tender proyek bisa cek di website kita di www.garingkimia.com. Rencana pengembangan bisnis ke depan sih kalau untuk offline lebih ke mungkin ekspansi gudang atau develop pabrik dan mungkin buka kantor cabang di luar kota gitu. Tapi di luar itu kita harus kuatkan di dalam kota Jakarta gitu sebelum saya ekspor. Tapi di luar pengembangan offline juga pasti tentu kita harus saya juga berencana untuk mengembangkan online-nya juga sih. Seperti kayak maintain website, mungkin penambahan iklan, penambahan exposure di online, dan untuk fitur-fitur yang Indo Trading ada, mungkin akan lebih dimaksimalkan lagi untuk di perusahaan saya. Tips-tips untuk teman bisnis lainnya sih, lebih kayak kita jangan minder duluan. Kalau misalnya kita perusahaan yang baru 5 tahun, perusahaan yang di bawah baru 1-2 tahun, bagaimana kita cara compete melawan perusahaan yang sudah 20-30 tahun. Kita harus sebagai anak muda, kita harus bisa memaksimalkan digital marketing, bagaimana kita cara beradaptasi dengan lingkungan seperti kayak internet. Kita pakai iklan, pakai portal B2B seperti Indo Trading. Jadi semua bisa kita mulai dari kecil sampai akhirnya bisa berjalan. Jadi semuanya saya rasa
harus beralih ke digital marketing sih untuk mengembangkan bisnis kalian masing-masing.